Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wan nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li khairan min ahli. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan bagi para penuntut ilmu yang ada di Eropa dan rakyat Indonesia. Begitu pula yang saya hormati para ketua dan para pengurus daripada organisasi-organisasi yang organisasi keislaman yang ada di Eropa. Begitu pula tadi ada Pak Konsul daripada Hamburg, Pak Wicaksono, dan para bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya ingat itu Pak Giri, karena sering berhubungan dengan Pak Giri. Alhamdulillah, saya tidak ingin menghabiskan waktu saya untuk mukadimah karena terlampau sempit sekali, dan saya mengucapkan selamat untuk menyambut bulan Ramadan, bulan penuh hikmah dan penuh pahala. Dan kita sebagai seorang umat Islam yang mempelajari akidah, hendaklah kita itu berpuasa terbina atas akidah yang benar. Kita berpuasa terbina atas tuntunan yang benar, karena kita melihat banyak sekali puasa-puasa pada zaman sekarang itu mempunyai keyakinan dan cara yang pelik-pelik, cara yang aneh-aneh. Saya pernah melihat di dekat di daerah-daerah kampung saya, Tulungagung sana itu, mungkin di daerah apa namanya itu, pedalaman-pedalaman tuh banyak yang berpuasa, banyak yang puasa itu untuk mendapatkan ilmu-ilmu kanuragan. Ada yang berpuasa yang namanya puasa ngalong lah, ada yang namanya puasa itu puasa tidak menyentuh bumi, ada yang namanya puasa pati geni, ada yang namanya puasa mendem. Itu semuanya adalah puasa-puasa yang tidak ada tuntunannya atas syariat, dan puasa-puasa yang terbina atas akidah-akidah yang tidak benar. Hal-hal semacam ini kita mesti mengetahui, karena kita sebagai seorang umat Islam tidak akan diterima amal ibadah kita kecuali terbina atas akidah yang benar yang dianggap akidah Islamiyah di dalam syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Alahulin, begitu pula di bulan Ramadan ada satu kesalahan yang saya ingatkan di sini. Di bulan Ramadan itu biasanya kajian-kajian di bulan Ramadan itu banyak yang terhenti. Saya melihat di kajian di tempat-tempat itu, insya Allah Habib, sebelum Ramadan ini adalah majlis penutupan, ini majlis penutupan. Maknanya di Ramadan itu kajian-kajian berhenti. Saya rasa ini adalah adat yang kurang baik, yang ada mungkin di Malaysia pun juga ada, di Indonesia pun juga banyak. Ketika Ramadan, majlis-majlis itu berhenti, dan kajian-kajian berhenti, saya kira ini adalah adat yang kurang baik. Mestinya kita itu di Ramadan, selain kita itu membaca Al-Quran, Syahrul Quran, karena Al-Quran diturunkan ketika bulan Ramadan, begitu pula jangan berhenti kajian-kajian, karena pahala menghadiri majlis-majlis ilmu semacam ini adalah pahala yang lebih besar daripada sholat sunnah. Imam Syafi'i mengatakan, menuntut ilmu lebih afdol daripada sholat sunnah, dan pahala sholat sunnah lebih afdol daripada membaca Al-Quran. Karena sholat sunnah, karena sholat adalah perkara yang diterima langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diberikan oleh Allah kepada Rasul langsung ketika malam Isra dan Mi'raj. Begitu pula perkara-perkara yang berkaitan dengan sunnah, sunnatus sholat lebih afdol daripada sunnah-sunnah yang lain. Itu saja penuntut ilmu masih lebih afdol daripada sholat sunnah. Kenapa? Karena menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, manfaatnya bukan hanya untuk kita saja, kan, tapi untuk kita dan orang-orang sekeliling kita, orang-orang yang kita cintai. Berbeda dengan sholat dan membaca Al-Quran, yang manfaatnya hanya untuk kita saja. Karena itu ketika bulan Ramadan, jangan hanya sholat, jangan hanya membaca Al-Quran, akan tetapi kajian-kajian ilmu juga tetap kena dijalankan. Tidak perlu semakin intens, akan tetapi apa yang sudah ada sebelum Ramadan, tetap kita jalankan ketika Ramadan. Ditambah di atas itu, sholat taraweh, ditambah di atas itu, puasa, ditambah di atas itu, membaca Quran yang banyak. Memang itulah
makna daripada membaca Al-Quran adalah makna daripada daripada bulan Ramadan adalah kita banyak untuk beribadah, bukan mengurangi ibadah. Wallahu a'lam. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Aqidatul Awam ini, yang mana yang lalu kita sudah menjelaskan tentang hukum daripada mengetahui Allah Subhanahu wa taala, tentang wujubul ma'rifah, bagaimana kita itu disuruh untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Dan saya jelaskan bahwasanya mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu bukan mengetahui zat Allah. Di sini banyak orang-orang itu salah paham, dan nanti mungkin salah satu daripada kita, dan saya doakan tidak pernah tidak pernah bertemu ya orang semacam ini ya. Karena saya pun pernah bertemu sekali dengan orang-orang semacam ini yang mengatakan kenapa kita itu beriman kepada Allah. Padahal kita pun tak pernah tengok Allah. Kita pun tak pernah tahu siapa itu Allah. Kita tak tahu siapa itu Allah. Kita tidak tahu hakikat Allah. Kenapa kita mesti beriman kepada sesuatu yang kita sendiri tidak tahu hakikatnya. Jadi maknanya untuk kita itu sah beriman, kita mesti mengetahui hakikat Allah. Cara-cara berpikir ini adalah cara berpikir yang salah. Untuk beriman kepada Allah, untuk dijadikan kita itu adalah seorang muslim yang dianggap imannya sah kepada Allah, tidak perlu kita mengetahui seluk-beluk Allah sampai mendalam, tidak perlu. Kita cuma perlu mengetahui beberapa hal yang berkaitan tentang Allah, yang diizinkan oleh Allah bagi kita untuk mengetahuinya. Kita tidak akan bisa untuk mengetahui hakikat Allah. Jangankan hakikat Allah. Kita, manusia sendiri, kita tidak tahu. Kita tidak bisa untuk mengakui, kita tidak bisa untuk mengetahui hakikat diri kita sendiri. Tidak ada. Sampai sekarang, studi kedokteran masih belum bisa untuk mengetahui apa sih hakikat daripada manusia itu apa. Tidak ada yang mengatakan itu tubuh, ada yang mengatakan itu roh. Manusia bukan hanya tubuh saja, tapi juga ada roh. Tidak ada sampai sekarang, tidak ada yang bisa mengetahui apa hakikat daripada manusia. Kalau sesuatu yang paling dekat dengan diri kita sendiri, yaitu diri kita sendiri, kita tidak bisa untuk mengetahuinya, apalagi kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kita tidak akan bisa untuk mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi keimanan kita sebagai seorang muslim tidak terbina atas kita mengetahui hakikat Allah. Iman kita sebagai seorang muslim hanya mengetahui perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah bagi kita untuk mengetahuinya. Di dalam range itu, semakin dalam kita mengetahuinya, semakin kita mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin kita mengetahuinya, semakin pandai kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengetahui Allah, semakin kita takut kepada Allah, semakin kita tawadu atas hakikat daripada diri kita yang hina. Inilah hal-hal yang berkaitan tentang terbinanya iman atas mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang muslim hanya cukup mengetahui sifat 20 saja. Tidak perlu kalau nak menjadi seorang muslim. Kalau Anda ingin menjadi seorang muslim dan memang kitab Aqidatul Awam terbina atas itu untuk memberitahu kita apa saja yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim. Hanya mengetahui sifat 20. Sebagian ulama bahkan mengatakan sifat 13. Sifat 13. Bukan sifat 20 kalau hanya untuk menjadi seorang muslim. Kalau Anda ingin menjadi lebih sebagai seorang muslim, yaitu orang yang dikatakan al-arif billah, al-alim, bisa lagi. Anda kena Anda kena belajar satu ilmu yang lebih mendalam daripada ilmu akidah yang dikenal dengan nama ilmu kalam. Itu memerlukan waktu, memerlukan masa, memerlukan pengorbanan, dan memerlukan banyak hal. Oke. Kemudian secara umum sifat-sifat Allah terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah sifatun nafsiyah, yang kedua adalah sifatus salbiyah, yang ketiga adalah sifatul ma'ani, yang keempat adalah sifatul maknawiyah. 4 perkara ini adalah kira-kira resume daripada apa saja sifat Allah. Loh, tahu dari mana Habib? Kita kan tak pernah jumpa Allah. Bagaimana kok Habib bisa mengetahui bahwasanya sifat Allah itu 20? Memang kita tidak pernah jumpa Allah. Akan tetapi kita diutus kepada kita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang
Allah memberitahu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa sifatnya yang mesti kita ketahui. Ada sifat-sifat Allah yang memang tidak bisa diketahui hanya dengan akal. Ada beberapa sifat-sifat Allah yang bisa diketahui dengan akal. Nanti akan saya sebutkan beberapa sifat yang dalilnya itu akal. Apa makna dalilnya itu akal? Makna dalilnya akal untuk mengetahui sifat Allah ini, kita tidak perlu Rasul, kita tidak perlu kitab wa sunnah. Cukup akal kita bisa untuk mengetahui sifat Allah ini. Ada lagi beberapa sifat Allah, itu untuk mengetahuinya tidak bisa akal. Kita mesti meminta bantuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah bapak-bapak, ibu-ibu pentingnya akal. Yang mana sekarang ini akal ini banyak difitnah. Dikira, oh ini terlalu banyak menggunakan akal, ini liberal. Oh terlalu banyak menggunakan akal, ini bukan Islam. Tidak. Padahal akal tidak pernah dicela oleh Allah di dalam Al-Quran. Ketika Allah mencela orang-orang yang tidak beriman, pasti Allah itu mengatakan, afala ta'qilun? Wa fi anfusikum ayatul lil mukminin wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun afala ta'qilun. Hal-hal itu biasa. Maknanya bagaimana engkau tidak beriman kepada Allah? Engkau tak punya akal kah? Akal ini adalah sebuah instrumen yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ketika manusia tidak beriman pada hari kiamat, mereka tidak boleh untuk mengelak. Kenapa kamu tidak beriman? Kau tak punya akal ya? Jadi akal ini kelihatannya gratis. Kita tak beli di Indomaret atau Alfamaret. Akan tetapi nanti implikasinya, efeknya di hari kiamat itu akan menjadi sebuah dalil bagi Allah untuk memasukkan kita ke dalam neraka kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di dalam sifat-sifat ini akan saya sebutkan sifat apa yang bisa diketahui hanya melewati akal, yang tidak boleh, bahkan beberapa sifat tidak boleh diketahui melewati Al-Quran, tidak boleh diketahui melewati hadis, mesti diketahui melewati akal. Beberapa sifat diketahui melewati Al-Quran dan Sunnah, dan tidak bisa diketahui melewati tidak bisa diketahui melewati akal. Mumtaz. Kemudian sifat, apa sih sifat? Jadi kita itu di dalam ilmu akidah ini, kita tidak diwajibkan untuk mengetahui zat Allah. Jadi ada dua perkara ya. Ada dua perkara di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susahnya kita belajar ilmu akidah itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Apa ya? Kita berpikir sesuatu yang tak kita tampak. Berbeda, kita berpikir tentang manusia, kita belajar kedokteran. Objek daripada belajar kedokteran itu tubuh manusia. Tubuhnya itu tampak. Tapi mempelajari ilmu akidah, susahnya kita tidak pernah tengok Allah. Kita tidak pernah melihat Allah. Karena itu ketika mempelajari tentang Allah, kita mesti ada semacam pikiran yang kita harus mengevolusi pikiran kita bahwasanya inti daripada Tuhan tidak ada kemiripan sama sekali antara Tuhan dan manusia. Yakni apapun yang Anda pikir tentang Allah tidak boleh ada kemiripan sikit pun antara Allah dan manusia. Itulah susahnya berpikir di dalam ilmu akidah itu. Ya, ini tidak boleh ada kesamaan dan pikiran kita tidak boleh terpaku terhadap apa yang ada di dunia, kemudian kita menyamakan apa yang ada di dunia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendekatkan tidak apa-apa, untuk menyamakan tidak boleh. Untuk menyamakan tidak boleh. Dan sifat-sifat Allah itu lebih daripada 20. 20 ini apa, Habib? 20 ini adalah sifat yang diizinkan oleh Allah kepada kita. Allah mengetahui, maknanya sifat 20 ini adalah kadar sifat yang diizinkan oleh Allah untuk kita ketahui. Kenapa? Karena kita hanya mampu untuk memproses sifat 20 ini. Allah nambahi dosisnya, nambahi jumlahnya, ngeluh. Ngeluh itu pusing kita. Kita akan hang. Ibarat HP itu blank. Jadi kalau lebih daripada 20, ibarat kita itu handphone Nokia 3310, dikasih programnya iPhone 14 Pro Max. Bagaimana? HP 3310 diupload programnya iPhone. Ngeblank dia. Tidak kuat. Karena itu nanti pada hari kiamat beda lagi. Pada hari kiamat nanti Allah akan memberitahu kita lebih tentang dirinya. Setelah kita punya tubuh di-upgrade oleh Allah dengan tubuh-tubuh yang baru. Karena itu tubuhnya orang-orang ahli surga itu kecil-kecil, imut-imut.
tubuhnya orang-orang ahli neraka itu besar-besar. Nanti pada hari kiamat kita akan mendapatkan tubuh baru, tubuh yang lebih superpower, tapi dengan roh yang sama, dengan memori yang sama, dengan tubuh yang baru itu, ahli surga akan bisa untuk menerima nikmat yang paling besar, nikmat yang lebih besar daripada nikmat-nikmat duniawi, yaitu nikmat yang kita kenal dengan nama ru'yatullah. Dengan makna adalah Allah memberitahu kita lebih tentang dirinya. Sifat-sifat 20 ini adalah sifat yang diizinkan oleh Allah kepada kita untuk diketahui di dunia. Sebenarnya Allah mempunyai sifat kesempurnaan yang tak terhingga, yang nanti Allah akan spill sikit demi sikit ketika kita sudah di surga kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat yang paling besar di surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Nikmat di surga sama dengan nikmat yang ada di dunia, akan tetapi dengan level yang lebih tinggi ya. Dengan level yang lebih tinggi. Rata-rata di dunia ini nikmat yang kita ketahui semuanya adalah hilangnya rasa sakit, kenyang adalah hilangnya rasa lapar. Sehat adalah hilangnya rasa sakit. Kita nanti di surga pun juga akan jumpa nasi pecal. Kita di surga pun juga akan jumpa buah-buahan. Semua nikmat di surga, semua nikmat di dunia yang Anda sukai akan ada di surga dengan level, dengan kualitas yang lebih tinggi. Sampai ketika itu saya ceramah, ada seorang bapak-bapak tanya, "Lah Habib, saya ini sukanya ngerokok Habib. Apakah rokok ada di surga Habib?" Saya pikir ada. Wong homer saja, arak saja ada di surga dengan level yang lebih lezat daripada di dunia. Saya tidak pernah minum arak, cuma katanya orang yang minum katanya enak. Wallahu a'lam. Katanya lah kalau rokok ada lah, kalau homer saja menjadi halal di surga, apalagi rokok. Dan hakikat daripada nikmat di dunia ini yang paling tinggi adalah nikmat roh. Apa itu? Mendapat ilmu. Dan nikmat yang paling tinggi di dunia itu nanti akan menjadi nikmat yang paling tinggi di akhirat. Yang apa itu nikmat ilmu itu? Allah memberitahu kita siapa tentangnya. Lebih daripada apa yang kita ketahui ketika di dunia dahulu. Kemudian sifat ini ada 20, dan sifat yang pertama, macam yang pertama yang mesti kita bahas adalah sifatun nafsiyah. Apa sih sifat itu? Manusia mempunyai dua bagian di dalam tubuh manusia. Satunya adalah badan kita, satunya adalah sifat kita. Badan adalah sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Bagi Allah dinamakan itu adalah zat. Bukan badan, Allah tidak punya badan. Namanya adalah zat. Kata-kata zat adalah lafaz yang diperbolehkan oleh Allah untuk diitlakkan kepada kita. Namanya zat. Kemudian ada sifat-sifat Allah. Apa sifat-sifat itu? Sifat yang tidak boleh berdiri sendiri. Macam sifat-sifat kita. Kita mempunyai sifat senang. Kita mempunyai sifat sedih. Kita tidak akan, oh Pak Geri, ini ada senangnya Pak Geri lewat. Assalamualaikum senangnya Pak Geri. Tidak ada. Senang tidak akan bisa untuk independen. Dia memerlukan tubuh. Dia memerlukan tubuh untuk ada. Sifat tidak bisa berjalan independen. Yang bisa berjalan independen hanya badan. Zat Allah dan sifat Allah, kita kena memahami semacam itu. Sifat Allah tidak bisa independen. Oh ini zatnya Allah, oh ini sifatnya Allah. Di luar ada dua perkara yang independen. Tidak ada semacam itu. Zatnya Allah, sifatnya Allah ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan zat dan sifat di dalam kitab akidah, makna sifat adalah sesuatu yang bisa dijadikan predikat bagi lafaz Allah. Kita dalam bahasa Indonesia ada namanya subjek dan predikat. Kalau kita mengatakan Habib Ali pulang, Habib Ali adalah subjek, pulang adalah predikat. Di dalam bahasa Arab kita kenal itu dengan nama mubtada dan khobar. Habib Ali adalah mubtada, pulang adalah khobar. Habib Ali makan, Habib Ali pergi, Habib Ali tidur. Itu namanya adalah subjek dan predikat. Maknanya sifat di sini adalah segala sesuatu yang bisa menjadi predikat bagi lafaz Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan Allah ada, Allah Maha Mampu, Allah Maha Mengetahui, semua sifat, semua lafaz yang bisa untuk menjadi predikat bagi lafaz Allah, itulah yang namanya sifat. Tak kisah perkara itu hanya ada di otak saja dan tidak ada di dalam dunia nyata, atau juga ada di dalam dunia nyata, karena tidak semua ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mesti kita paham, tidak semua
perkara yang bisa disebutkan itu ada. Tidak ada itu, tak ada semacam itu. Kita bisa menyebutkan apa ya? Burung ponik. Kita bisa menyebutkan burung ponik, tapi burung ponik tidak ada di dalam dunia nyata. Kita bisa menyebutkan jagoan-jagoan Marvel. Di dalam dunia nyata itu tidak ada, itu adanya cuma di film saja, cuma di otak Anda saja, tidak ada di dalam, tidak setiap apa yang kita sebutkan itu ada. Ini adalah kaidah yang mesti kita ketahui. Kenapa? Karena kita nak cakap di dalam ilmu akidah yang sedikit sulit. Kaidah yang pertama yang mesti kita pahami di dalam masalah sifat-sifat Allah, tidak semua perkara yang kita sebutkan dengan lafaz perkara itu ada. Jadi tidak. Dan banyak ya yang hanya ada di otak, tapi tidak ada dalam dunia nyata. Besar, kecil, itu tidak ada dalam dunia nyata. Itu hanya nisbah antara dua perkara saja. Dan yang namanya nisbah antara dua perkara yang relatif. Masalah cantik, apa itu cantik? Coba beri saya cantik. Tidak ada. Cantik itu adalah apa yang Anda anggap itu seronok. Yang Anda anggap itu oke. Tapi kalau disuruh mana itu cantik, Anda tidak akan bisa memberikan kecantikan. Paling Anda kata, ini loh, perempuan ini cantik, laki-laki ini handsome. Tapi ketika ditanya, mana cantik, mana handsome, Anda tidak akan bisa untuk memberikan secara real independen. Karena tidak. Karena cantik bukan sesuatu yang independen ada di luar. Kegantengan, handsome bukan sesuatu yang ada independen di luar. Begitu pula, ada beberapa sifat Allah yang mungkin hanya ada di dalam otak kita saja. Tapi realnya tidak ada. Terus kenapa dikatakan itu sifat Allah ya Habib? Dikatakan itu sifat Allah karena dia bisa untuk menjadi predikat bagi lafzul jalalah. Apa itu? Yang pertama adalah sifatun nafsiyah. Sifatun nafsiyah. Apa itu sifatun nafsiyah? Sifatun nafsiyah adalah sifat yang tidak melebihi daripada zat Allah itu sendiri. Macam mana itu? Kita mengatakan ada, maujud. Sifat yang pertama daripada sifat 20 itu adalah sifatul wujud. Apa itu sifatul wujud? Sifatul wujud adalah dalam bahasa Indonesia kita mengatakan ada. Ada. Kita akan mengatakan Allah itu ada. Allah itu ada atau Allah ada. Kata-kata itu tubinya untuk hanya wasilah menunjukkan nisbah antara Allah dan ada saja. Ada ini apa? Coba tengok. Ada ini apa? Kita kalau disuruh menjelaskan kata-kata ada, kita akan susah untuk menjelaskan, kecuali kalau kita itu mengatakan, coba tengok ya, ibaratnya para ulama, kata-kata ada hanya sebuah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang tidak melebihi Allah itu sendiri. Berbeda kalau saya mengatakan, Pak Geri sakit. Sakit bukan Pak Geri, karena kita bisa melihat Pak Geri itu sehat. Pak Geri senang. Senang bukan Pak Geri, karena kita bisa untuk melihat Pak Geri tanpa kesenangan. Maknanya kata-kata senang, sakit, sehat, sedih, itu sesuatu di luar makna dari Bapak Geri. Bapak Geri adalah orang daripada Semarang yang bekerja di Jerman. Tidak ada kena-mengena dengan senang, sedih, sehat, sakit. Tidak ada kena-mengena dengan itu. Maknanya sehat, senang, sakit, sembuh itu adalah sebuah kata, sebuah makna yang menunjukkan makna yang asing daripada makna Geri tersebut. Berbeda kalau kita mengatakan Pak Geri ada. Pak Geri ada. Kata-kata ada ini menunjukkan sesuatu yang tidak melebihi Pak Geri. Bukan sesuatu yang asing macam Pak Geri sedih. Bukan sesuatu yang asing macam Pak Geri senang. Kata-kata ada tidak menunjukkan sesuatu yang lebih daripada zat dan badan Geri itu sendiri, yang menunjukkan bahwasanya Geri memang ada di dalam dunia nyata. Dia bukan hanya konsep yang ada di dalam otak kita. Dia bukan sesuatu yang virtual. Ada. Kalau Anda tidak percaya, Anda boleh ke Jerman dan cari namanya Pak Geri. Kenapa? Orang itu ada. Karena itu saya cakap Pak Geri ada. Untuk menunjukkan itu bukan hanya ada di otak saja. Karena saya tengok sekarang ini sudah ada beberapa influencer, namanya influencer virtual. Influencer virtual. Maknanya dia cuma ada virtual saja. Tapi di dalam dunia nyata, dia tidak ada.
Karena itu kita tidak bisa untuk mengatakan influencer ini ada. Tidak. Karena dia tidak mempunyai sifat ada yang bisa ada di dalam dunia nyata. Dia hanya Habib, sepertinya terputus videonya, Habib. Habib Ali, Assalamualaikum. harapannya. Oh iya, tadi agak terputus, Habib. Tadi agak terputus koneksinya, Habib. Silakan. Oke, sudah bisa? Sudah oke lagi, ya. Sudah oke lagi. Jadi kata-kata ada itu untuk menafikan bahwasanya Allah itu bukan hanya sekedar konsep. Dia tidak, Allah bukan hanya sesuatu yang ada virtual saja. Allah bukan sesuatu yang ada konsep saja, tidak. Karena saya itu sering jumpa orang, dia itu merasa bahwasanya Tuhan itu konsep je. Jadi dia bukan sesuatu yang ada. Kalau Anda mempercayai Tuhan membuat hidup Anda semakin oke, percaya saja, tidak ada masalah. Kalau Anda tidak mempercayai Tuhan membuat hidup Anda semakin oke, ya tidak usah percaya. Nanti pada zaman ini sudah mulai terkenal yang namanya agnostik, terkenal yang namanya ateisme. Mereka merasa bahwasanya saya tidak merasa Tuhan itu ada dan Tuhan itu penting. Kalaupun ada penting itu cuma sebagai konsep Anda saja. Tidak. Allah yang diyakini, Tuhan yang diyakini oleh Muslim, dia bukan hanya konsep. Dia memang ada entiti yang maha kuasa, yang mengatur semua kehidupan, itu namanya Allah. Itu namanya apa? Allah. Terus Tuhan itu apa sih, Habib? Tuhan adalah sesuatu yang tidak perlu kepada siapapun, dan siapapun perlu kepada dia. Dia tidak perlu kepada siapapun. Semua kesempurnaan sudah ada padanya sejak azal, dan setiap entiti selain Allah perlu kepada Allah. Di dalam umat Muslim, entiti yang mempunyai sifat semacam ini hanya satu. Namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, Anda tahu dari mana kok namanya Allah? Iya, yang mengkhabari kita adalah para nabi dan rasul, mengkhabari entiti yang mempunyai sifat kesempurnaan tidak terhingga, yang mengatur dan menciptakan segala alam semesta, itu adalah namanya Allah. Umat-umat yang lain, agama-agama yang lain akan mempunyai entiti-entiti itu sendiri. Ada yang mempercayai Tuhan itu tiga. Nanti Anda kalau akan jumpa orang-orang yang menyembah menyembah api, mereka meyakini Tuhan itu adalah dua, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Anda akan tengok banyak sekali umat Muslim mesti meyakini Tuhan itu Allah, dan Allah itu ada. Dia bukan hanya konsep, dia bukan hanya ada secara virtual, bukan hanya keyakinan, tapi memang benar-benar ada. Anda yakin, Anda tidak yakin, walaupun semua orang ini kafir di dunia ini tidak percaya Allah, Allah tetap ada, entiti yang ada di dunia nyata terpulang kepada manusia itu yakin kepada Allah atau tidak. Karena sebagian kelompok meyakini Tuhan itu ada kalau Anda yakini. Kalau Anda tidak yakini, ya Tuhan itu tidak ada. Dia kira macam hantu pun. Kalau ada orang, kalau Anda yakin hantu, nanti hantunya itu keluar. Kalau Anda tak yakin, hantunya tak keluar. Betul kok tak yakin hantu, jadi hantunya itu tak keluar. Tak semacam itu cara kita meyakini Tuhan. Allah itu ada. Anda yakin, tak yakin, Allah tetap ada. Cuma kalau Anda yakin nama Anda Muslim, Anda tak yakin, Anda bukan Muslim. Apa bezanya, Habib? Ya beza. Nanti di akhirat, kalau Anda Muslim, Anda akan masuk surga. Finally, akhirnya Anda akan masuk surga walaupun Anda banyak bermaksiat. Kalau Anda kalau Anda tidak beriman, walaupun Anda banyak berbuat kebaikan, Anda banyak donation, Anda banyak apa, Anda tetap akan kekal di neraka. Itulah titik yang paling penting di dalam di dalam meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah jalan menurut saya, Bapak Ibu-ibu, yakni jalan persimpangan yang sangat signifikan. Anda percaya apa tidak? Tuhan itu ada. Saya percaya ke sini, saya tidak percaya ke sini. Setelah itu tidak akan berjumpa lagi. Tidak akan berjumpa. Yang tidak percaya Tuhan akan mengambil jalan ke sini, yang percaya Tuhan akan mengambil jalan ke sini, dan semuanya tidak akan semuanya tidak akan berjumpa dan tidak akan berjumpa di jalan yang lebih di jalan selanjutnya. Itulah sifat yang pertama, namanya sifatul wujud. Namanya sifatul wujud. Kemudian kita akan masuk, dan banyak ya dalil-dalil, dan sifat wujud ini sifat yang tidak
bisa diketahui melewati Al-Quran ataupun Sunnah. Tidak bisa. Al-Quran dan Sunnah hanya memberi kita trigger saja. Hanya pemicu kita untuk berpikir bahwasanya Allah itu ada. Tapi Al-Quran dan Sunnah tidak bisa untuk dijadikan dalil bahwasanya Allah itu ada. Karena Al-Quran dan Sunnah ada setelah Allah itu ada. Kalau kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah dalil keberadaan Allah, nanti akan ada namanya pusing, berputar yang tidak sampai-sampai. Mana yang lebih dahulu, telur apa ayam? Loh, kalau telur dahulu, yang menelurkan siapa? Lah kalau ayam dahulu, ayam kan daripada telur, tidak akan selesai. Mbok sampai mati, sampai ayam punya gigi, tidak akan selesai. Kita sebagai Islam, mudah, Allah menciptakan ayam, selesai masalah. Selesai. Kalau kita aja ke orang-orang yang mana lebih dahulu, ayam apa telur ya? Tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Karena itu berdalil keberadaan Allah melewati Al-Quran dan Sunnah sama seperti mana yang lebih dahulu, ayam atau telur. Tidak akan selesai. Karena itu kita mengetahui Allah, mengetahui wujudnya Allah daripada Al-Quran, daripada akal kita. Akal kita melihat dunia ini kemudian mengetahui bahwasanya ada yang menciptakan alam semesta ini. Al-Quran dan Sunnah hanya sebagai pemicu saja, hanya sebagai pemicu. Kita kalau melihat dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau itu awal-awal berdakwah hanya disuruh mendengarkan. Ketika beliau itu ada expo namanya di Arab dulu namanya expo, ada pasar besar, step apa namanya, Uqad namanya, expo Uqad, pasar. Setiap 1 tahun sekali orang-orang Arab itu berkumpul di Mekah untuk berjualan. Kabilah-kabilah datang, itu namanya Uqad, pasar Uqad. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pasti hadir di situ, karena banyak orang-orang datang. Ketika ada kabilah-kabilah yang besar datang, Rasulullah, dengarkan aku. Saya tak minta apa-apa, coba dengarkan saja. Saya hanya ingin memicu Anda untuk berpikir. Setelah Anda mendengar aku, Anda nak beriman, tak beriman, silahkan. Orang itu ketika dengar cakapnya Rasul, pulang-pulang tidak bisa tidur. Saya itu sering memisalkan kalau ada orang naik motor, sepeda motor, tidak pakai helm, tidak bawa SIM. Kemudian di pertengahan jalan bersimpangan. Hati-hati, di depan ada cegatan, di depan ada momen, ada razia. Kalau saya dibegitukan, saya naik sepeda motor, saya nggak punya SIM, saya nggak punya helm. Kemudian saya papasan sama orang tidak pernah saya kenal. Apalagi kalau saya kenal dia, saya papasan sama Pak Giri, dan Pak Giri itu orang baik. Kemudian beliau mengatakan, Habib, di sana ada razia, jangan terus. Saya patah balik, pasti patah balik saya. Kenapa? Resiko. Begitulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kamu beriman, aku ini adalah utusan Allah, ada Tuhan namanya Allah, dan dia mengatakan bahwasanya yang beriman masuk surga, yang tidak beriman masuk neraka. Aku adalah utusannya. Orang-orang itu mendengar itu, tidak bisa turu, tidak bisa tidur itu. Di rumah itu terngiang-ngiang. Jangan-jangan Muhammad ini benar. Jangan-jangan benar. Itu yang akan menjadi pemicu dia untuk berpikir. Ketika dia berpikir menggunakan otaknya dengan benar, pasti akan sampai ke dalam kebenaran Islam. Pasti. Karena itu Anda akan melihat banyak orang-orang Badui pada zaman dahulu, orang-orang kampung pada zaman dahulu berjumpa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tengok muka saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa? Karena sebelum itu dia sudah berpikir. Dia tengok Rasul hanya untuk konfirmasi, apakah kamu cakap semacam ini? Kamu cakap tiada Tuhan selain Allah, Lata dan Uzza ini semuanya adalah berhala-berhala, tidak berguna apa-apa. Iya, aku percaya tiada Tuhan selain Allah dan kamu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa dakwah-dakwah Rasul itu rata-rata kita disuruh untuk berpikir dengan akal kita. Dan kalau kita melihat dalil-dalil di dalam Al-Qur'an tentang keesaan Tuhan, tentang keberadaan Allah, pasti diawali dengan kata-kata berpikirlah, tengoklah. Semacam itu. Tengok di mana? Di alam semesta, di langit, di dirimu sendiri, di dalam bumi. Kenapa? Karena di dalam akal kita, di dalam dunia ini, yang bisa difahami dengan akal kita, pasti akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Inilah dalil yang pertama, inilah sifat yang pertama, daripada sifat al-wujud. Di dalam kitab Jala'ul Afham disebutkan namanya dalil A'rabi. A'rabi itu adalah orang yang tinggal di kampung. Tinggal di kampung ketika ditanyai, ada orang tanya kepada orang kampung, makanya orang-orang kampung tinggal di pedalaman. Wahai orang kampung, engkau tahu tak dalil keberadaan Allah? Ada satu ulama namanya Imam Aharomen Al-Juwaini. Dia bisa menyebutkan 100 dalil tentang keberadaan Allah. Orang kampung ini tertawa. Allah perlu dalil. Situ sehat katanya, situ sehat. Lah kalau kamu, dalil keberadaan Allah apa? Dalil keberadaan Allah sangat mudah sekali. Akhirnya beliau mengatakan sebuah kata-kata yang sampai sekarang viral. Apa itu? Dibilang al-ba'ratu tadullu alal ba'ir. Dibilang kalau ada teletong itu kotorannya kambing, kotorannya unta, itu namanya teletong. Kalau ada teletong, pasti ada untanya. Kalau ada teletong, pasti ada sapinya. Ada kan tiba-tiba teletong ada, sapi tidak ada, mustahil itu. Kalau ada teletong, pasti ada sapinya. Warauthu tadullu alal hamir. Kalau ada kotoran keledai, keledainya pasti ada. Wa atharul aqdam tadullu alal masir. Dibilang jejak kaki, pasti ada orang yang jalan. Tidak mungkin ada jejak kaki, tidak ada orangnya. Fasama udati abroj, bilang langit yang mempunyai gugusan bintang dan bumi yang mempunyai jalan-jalan dan biharun dati amwaj dan laut yang mempunyai ombak-ombak. Bukankah semua ini menunjukkan ada yang membuat semacam itu? Tidak mungkin ada ombak, kita mempunyai bumi sempurna semacam ini, bisa dihirup, bisa kita tinggali, ada banyak ada banyak buah-buahan, ada banyak makanan. Sekiranya bumi ini dibuat bisa untuk manusia hidup, tidak mungkin itu dibuat tanpa ada kesengajaan. Pasti ada kesengajaan. Dan yang membuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil, dibilang dalilul a'rabi. Yakni dalil yang paling simpel untuk mengetahui tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat yang pertama daripada sifat yang mesti kita ketahui adalah sifatul wujud. Yang mana sifat wujud itu untuk menandakan Allah ada di dalam reality, bukan hanya sebuah konsep, bukan hanya sebuah zat yang ada di virtual saja yang bisa sesukanya Anda adakan ketika Anda menginginkan, ketika Anda meyakininya, ketika bermanfaat Anda yakini, tidak bermanfaat Anda tidak yakini, bukan semacam itu. Anda meyakini atau tidak meyakini, Allah tetap mewujud. Allah tetap mewujud. Dan yang kedua, Habib salam alaika